Halo semua, kembali lagi bersama aku, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi inverse. Jadi ini adalah salah satu submateri pada mata kuliah kalkulus. Oke, langsung aja. Di sini kita bisa misalkan ada fungsi f gitu ya. Nah, di mana fungsi f ini adalah fungsi satu-satu. Nah, fungsi satu-satu itu apa sih gitu ya? Jadi fungsi satu-satu itu adalah fungsi yang fix. Artinya apa? Kalau fungsinya fix, dia itu memiliki satu nilai dari banyaknya nilai x yang ada gitu. Jadi misalkan y sama dengan x kuadrat. Nah, ini bukan fungsi satu-satu gitu. Karena ketika misalkan x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan min 2, maka ya y-nya akan sama dengan ya 2 kuadrat dan juga y-nya sama dengan min 2 dikuadratkan, yaitu 8. Nah, di sini nilainya itu nggak fix gitu karena dia memiliki dua domain gitu. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan kalau y sama dengan x pangkat 3, dia itu adalah fungsi satu-satu. Nah, gitu ya. Nah, itu membedakan antara fungsi bukan satu-satu dan juga fungsi satu-satu. Nah, terus dari fungsi f di sini, jika x sama dengan ft. Nah, di mana t di sini bisa berubah menjadi f inverse x. Jadi, ketika kita mau cari nilai t, maka kita akan menginverskan nilai x di sini dengan menggunakan fungsi yang ada, yaitu fungsi satu-satu tersebut gitu. Nah, atau di sini kita bisa dapatkan juga x di sini adalah fungsi dari f inverse x untuk setiap x adalah elemen dari bilangan real dari fungsi f gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar di sini, jadi misalkan nih ada t sama dengan f inverse x gitu ya, yang ini. Terus di sini ada x sama dengan ft, yaitu yang ini. Nah, ketika kita menginverskan ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, yaitu fungsi ft. Ketika ini diinverskan, maka dia akan menjadi seperti ini, yaitu f inverse x. Jadi yang akan kita inverskan itu ya adalah fungsinya itu gitu. Kalau misalkan di sini daerah asal, maka ini akan menjadi daerah hasil. Nah gitu. Jadi nanti akan kayak bertukar posisi gitu loh. Menjadi daerah hasil di sini, dan daerah asal di sini akan menjadi daerah hasil di sini. Gitu. Nah, sehingga kalau misalkan ada fgx sama dengan x, maka di sini f di sini adalah inverse dari g. Gitu. Kalau misalkan ada g fx sama dengan x, maka g di sini adalah inverse dari f. Gitu. Sehingga kalau misalkan memenuhi nih, f adalah inverse dari g, dan g adalah inverse dari f, maka f dan g adalah fungsi inverse. Gitu. Jadi f-nya fungsi inverse, g-nya juga fungsi inverse. Gitu. Dan juga fungsinya di sini adalah fungsi satu-satu. Gitu ya. Oke, itu dulu penjelasan mengenai fungsi inverse.